Ada yang unik karena ini ada lingkarannya. Nah ini menarik banget sih, jadi ketika kita mau makan buru-buru, udah ada satu space untuk makan yang enak nih, walaupun cuma buat 2 orang. Breakfast mana? Buat breakfast ya, menarik ya. Hai, jumpa lagi sama kita di Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Sumarekon Bogor, lebih tepatnya ada di The Rosewood. Jadi The Rosewood ini adalah perumahannya yang premium dari Sumarekon Bogor. Sekarang kita mau ke sana, tapi sebelumnya kita mau bahas dulu clubhouse-nya ya. Clubhouse-nya keren banget ya teman-teman. Jadi bentuknya itu American Classic. Kalau teman-teman lihat, dia kiri kanan itu simetris semuanya. Dan yang gue suka adalah pemilihan dari kusen-kusennya tuh, French door ya kan dia. Nah dia tuh gunain warnanya hitam gitu. Jadi cuma ada hitam sama putih. Jadi ngebikin bangunan ini tuh kelihatannya walaupun klasik, tapi tetap modern. Sekarang begitu kita naik ke atas, teman-teman bisa lihat ini, di atasnya ini. Plafonnya itu unik ya. Jadi plafonnya itu khas banget dari klasik. Semuanya tuh kiri kanannya itu semuanya benar-benar simetris nih teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin plafon kayak gini, itu harus ada banyak profilannya. Jadi profilannya itu keliling, jadi kita bikinnya itu adalah balok-baloknya dulu, abis itu kita kasih profilan dari gypsum. Ya sekarang kita mau ke sini. Jadi kalau kita sekarang beli rumah di Sumarekon Bogor, kita bisa manfaatin si clubhouse ini untuk sekedar ngobrol-ngobrol sama keluarga, atau kita bisa bikin meeting-meeting kecil nih. Mau masuk ke dalam nggak? Yuk kita lihat yuk. Tapi sebelum masuk ke dalam, teman-teman bisa lihat ini unik ya. Jadi kalau zaman dulu ini bentuknya dikasih rantai, kalau zaman sekarang itu dia udah pakai kotak-kotak kayak gini nih, jadi lebih modern. Fungsinya apa? Jadi kalau kita ada air turun, itu tuh nggak bener-bener ngebikin si kolam ini tuh jadi ambiar. Jadi kalau teman-teman lihat, ini tuh airnya akan turun pelan-pelan dan nggak akan ngeganggu si kolam ini. Bayangin kalau misalnya ini bener-bener jatuh gitu airnya, ini bener-bener nyebar kemana-mana dan akhirnya bikin becek di sekelilingnya. Atau kalau misalnya kita kasih peralon langsung turun, ya mengganggu estetika. Dengan adanya kayak gini bentuknya jadi unik. Ya sekarang kita mau masuk ke clubhouse-nya. Clubhouse-nya cukup besar teman-teman. Banyak banget tempat untuk meeting-meeting. Jadi kalau kita mau yang cuma berempat doang bisa di sini, atau yang mau agak ramean juga bisa di sini. Dan ini yang gue suka adalah pemilihan keramiknya. Keramiknya itu di sini abu-abu, tapi di bagian tengahnya itu dia pakai keramik motif kunci nih. Menarik ya. Jadi cukup besar teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sekarang malas berenang gitu, misalnya kita mau nemenin anak-anak kita mau berenang, ya kita bisa nunggu di sini nih. Atau kalau misalnya kita mau berenang, habis itu kita mau meeting sama teman kita juga bisa gunain tempat ini nih. Yuk sekarang kita mau lihat kolam renangnya ya. Kolam renang ini ukurannya cukup besar loh untuk perumahan zaman sekarang. Dan ini tuh bisa banget digunain buat olahraga beneran, bukan cuma sekedar kecipak-kecipuk, tapi emang ukurannya itu panjang. Buat kita olahraga bolak-balik bener-bener enak. Dan kalau kita nggak mau meeting di dalam, kita masih punya satu tempat di outdoor-nya nih. Ini bisa digunain untuk meeting yang lebih banyak orang dan suasananya dapat di outdoor. Nah itu adalah rumah yang mau kita review, The Rosewood. Kita akan review yang paling ujung, yang tipe hook-nya. Nah sebelum kita nge-review rumahnya, kalau teman-teman perhatiin, jalannya ini tuh dia gunain paving block, tapi paving block itu nggak disusun biasa-biasa aja. Tapi bentuknya kayak sirip ikan ya. Namanya juga satu perumahan yang mewah, jadi dari jalannya juga harus dipikir nih. Kalau teman-teman perhatiin nih, kalau kita mau bikin jalan kayak gini tuh bentuknya tuh mesti kayak punggung kura-kura supaya bisa buang air ke kiri sama buang air ke kanan. Nah ini adalah rumahnya. The Rosewood, keren nggak bentuknya? Mungkin bisa dibilang nih keren banget ya. Karena ini adalah rumah American Classic yang bener-bener klasiknya itu kelihatan nggak berlebihan. Maklum aja karena ini arsiteknya adalah Thomas Elliot dari Amerika yang punya banyak proyek di Indonesia. Dan nanti kalau kita udah masuk ke dalam, teman-teman akan berasa banget kalau interiornya itu adalah buatan dari Hadi Prana. Yuk kita bahas rumahnya ya. Dari atas, rumah ini tuh gunain atap limas. Kenapa atap limas dipilih? Karena itu adalah atap yang paling banyak digunain untuk rumah mewah.
Nah, lalu dia dikelilingin sama dak-dakan, muter. Itu fungsinya adalah supaya air itu jatuh di 4 sisi dari limas itu benar-benar ketampung dulu, habis itu dia akan turun menuju ke got. Nah, itu dia akan ada pralonnya, dia akan menuju ke got sini. Habis itu, kalau teman-teman perhatiin, di bawah topi-topiannya itu tuh ada profil-profilannya lagi. Dia bentuknya begini nih. Ini topi, habis itu dia turun, ada turun lagi, ada turun lagi. Nah, itu fungsinya adalah ketika air itu turun, dia nggak akan ngotorin seluruh dari plafonnya. Jadi yang akan kotor itu cuman yang di ujungnya aja. Jadi kita akan gampang sekali untuk maintenance rumah ini. Jadi yang dicat cuma sedikit gitu. Apalagi warna dari rumah ini adalah putih dan hitam. Warna putih itu kan tentu paling gampang untuk dicari ya warna catnya. Cuman ada kekurangannya. Warna putih itu adalah cepet kotor kan. Makanya arsiteknya itu memikirin sampai yang bagian atasnya itu dia ada cegokan-cegokannya supaya bagian plafonnya itu nggak cepet kotor. Dimana kalau itu dibersihin susah banget karena lokasi ada di atas. Nah, supaya kelihatan klasik tapi juga tetap modern, di bagian tengahnya itu teman-teman lihat pilarnya itu tetap dicat hitam. Seakan-akan pilarnya itu adalah bagian dari si jendelanya. Nah, kalau jendelanya itu teman-teman bisa lihat itu dia gunain French door modelnya, kotak-kotak seperti itu. Sekarang kita mau bahas bagian kanopinya. Kalau kita mau bikin rumah klasik itu, kanopi itu yang paling bagus adalah kanopi beton seperti ini teman-teman. Tapi jangan lupa, kanopinya itu si kolom-kolomnya itu juga harus ada profilan-profilan seperti ini. Dan yang serunya kalau kita mau bikin satu kanopi yang klasik. Jadi kita itu harus bikin balok-baloknya dulu, baru di dalamnya itu dikasih profilan-profilan dari gypsum seperti ini yang bisa ngebikin rumah kita benar-benar kelihatan klasik banget. Baru di atasnya itu kita kasih kaca tempered. Nah, jangan lupa tuh, kalau rumah udah mewah kayak gini ya kacanya mesti tempered. Ya kalau bisa mau rumah nggak mewah pun juga kalau kita mau pakai kanopi kaca, gunainlah tempered. Karena tempered itu kalau pecah dia seperti kaca, dia emang kaca mobil kan, dari bahan yang sama kaca mobil. Ya kaca mobil tempered lah, intinya gitu. Jadi dia pecahannya itu akan jadi butiran-butiran. Tapi kalau misalnya kita pakai kaca beneran, ya dia bisa mencelakakan orang yang ada di bawahnya. Walaupun banyak yang bilang bisa dikasih kaca film kan, jadi ketika dia pecah itu dia masih nempel sama stiker ya. Tapi menurut gue tuh tetap lebih bagus kalau kita emang pengen bikin atap kaca atau kanopi kaca, ya pakailah kaca tempered. Oke, namanya juga rumah klasik. Jadi profilannya itu juga ngelilingin dari si jendelanya. Jadi architrave itu dibikin keliling. Dan ini bikinnya sulit nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sekarang mau bikin kayak gini ya kita mesti pakai tukang yang spesial nih. Dan mungkin bayarnya sedikit lebih mahal. Tapi ya hasilnya bisa kayak gini nih. Bener-bener mulus banget. Nah, ini adalah model setengah dinding. Biasanya kalau misalnya kita mau lebih tropis lagi, di bagian sini tuh dikasih bagian batu-batu begitu. Cuman karena ini modelnya klasik, jadi dia nggak perlu lagi dikasih batu-batu, cukup dengan adanya kayak gini. Di bagian tengahnya itu dikasih profilan juga. Dan ini lebih tebal dari yang di sini nih. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau zaman dulu itu biasanya yang setengah dinding itu dia gunain di sini tuh ada batu-batu alam ya. Itu fungsinya adalah kalau ada cipratan air ini nggak kotor. Cuman karena ini modelnya itu mau dibikin lebih simple, jadi di sini udah nggak ada batu-batu alamnya lagi. Bayangin kalau ini dikasih batu alam, jadinya mungkin nggak klasik modern seperti ini. Nah, kalau kita lihat sebelah sini, ini ada pintunya. Nah, pintunya ini menarik ya, karena ini adalah bagian service area. Jadi kalau misalnya kita beli rumah ini, service areanya itu punya pintu sendiri nih. Nah, ini di pagarnya itu dikasih miring-miring nih teman-teman. Nah, ini fungsinya apa? Satu, dia tetap bolong, supaya angin itu bisa ada sirkulasi yang baik ke situ. Tapi kalau kita lihat dari sebelah sini, kita nggak bisa ngelihat orang yang lagi gunain service area ini. Apalagi kalau service area itu kan biasanya ada jemuran, ada barang-barang yang nggak boleh dilihat. Nah, makanya itu dikasih miring-miring supaya dari depan itu nggak bisa see-through langsung ke dalam. Ini nggak bisa main mata ya, Mas? Apa? Nggak bisa main mata dong? Nggak bisa main mata. Ya, antara pembantu di sini masuk seberang. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa main mata. Main matanya sama majikan. Kok lu gitu ya? Bener loh. Oke, nah sekarang kita mau masuk ke bagian rumahnya. Namanya juga rumah mewah, jadi bagian masuknya itu dia harus benar-benar tinggi banget. Termasuk sama pemilihan pintunya ini. Pintunya ini tinggi. Dan yang kerennya di bagian atasnya itu disamain lagi, bentuknya sama seperti si pintu ini. Tetap gunain kaca es seperti ini, di atasnya juga. Dan masih ada tali airnya. Dan ini tuh bener-bener pintu yang solid bagus banget teman-teman. Di Solid Engineering.
Dan ini udah gunain smart lock. Nah, kalau misalnya kita pengen bikin satu rumah klasik, jangan lupa dipilih aksesorisnya juga yang menarik seperti ini nih. Luangin waktu sedikit untuk cari-cari lampu yang cocok untuk rumah klasik kita. Yuk, sekarang kita mau masuk ke dalam rumahnya. Sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya. Jadi begitu kita masuk, kita ketemu sama satu foyer nih teman-teman. Foyer antik juga ya. Jadi di sini udah ada gucinya 2. Namanya juga rumah klasik. Jadi dia tuh lebih banyak simetris-simetrisnya kayak gini. Jadi kiri kanan tuh ada semua. Dan yang menarik ini dia gunain homogeneous style. Menarik ya? Susah loh ini bikinnya. Dan unik gitu, karena jarang banget bikin kotak kayak gini dari homogeneous style. Habis itu dikelilingin sama besi yang dicat warna emas seperti ini nih. Karena ini adalah satu foyer, bisa dibilang area masuk dari rumah ini, itu mesti dibikin spesial, makanya bagian sini itu dia gunain marmer yang besar. Habis itu ada marmer hitamnya lagi, marmer yang putih lagi, dan marmer hitam lagi. Itu benar-benar ngebikin foyer ini tuh kelihatan makin mewah. Nah, begitu masuk, kita langsung disambut sama void yang benar-benar besar nih teman-teman. Void ini tuh benar-benar tinggi banget dan cocok banget untuk lampu yang seperti ini nih besarnya. Nah, kalau teman-teman lihat, di belakang dari si sofa ini tuh ada meja yang L ini. Dan yang kerennya adalah bagian sininya nih. Ini adalah veneer teman-teman, dan dia cara finishingnya tuh antik nih. Dari sini kan lurus, di bagian sini miring, bagian sini miring, bagian sini miring. Habis itu bener-bener kelihatan kayak satu kesatuan gitu. Jadi bener-bener di apa ya nih? Ini kan miring, ini miring, ini miring, dan ini dipotong-potong seperti itu ya teman-teman. Itu ngebikin si meja ini tuh kelihatannya tuh bener-bener didesain dengan baik gitu. Menarik ya? Ya, ini kalau teman-teman sadar bener-bener ini adalah interior buatan dari Hadi Prana. Dan ini adalah arsiteknya, Thomas Elliot. Makanya kalau kita lihat kok desain interiornya bisa benar-benar dewasa ya. Contohnya kayak gini nih. Ini atasnya pakai top table marmer, di bawahnya ada kotak dari tembaganya, dan ini dipasangin bulat-bulat silinder kayak gini. Habis itu di bagian sininya, ini pakai marmer juga. Habis ini pakai veneer. Sebenarnya veneer itu juga udah mewah, tapi masih ditambahin centil-centil kayak gini. Walaupun dia centil, tapi tetap kelihatan dewasa. Kalau kita ada di satu rumah contoh, biasanya itu banyak developer yang maksain ruangan ya untuk bisa jadi 6 orang nih. Kalau ini enggak, ini benar-benar pas untuk 6 orang. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita dudukin, kita sama sebelah kita tuh enggak keganggu gitu. Dan di tengahnya itu emang benar-benar bisa ditaruh untuk makan tengah gitu. Kadang-kadang dia benar-benar mepet. Kalau ini, ruangannya itu emang benar-benar ukurannya cocok untuk 6 orang. Ukurannya besar. Dan di bagian belakangnya ini, itu juga masih ada tamannya. Yang gue suka dari si ruang makan ini adalah lampunya nih. Lampunya itu bentuknya mengotak juga. Bentuknya kayak lilin-lilin zaman dulu. Ngebikin ruang makan ini jadi berwibawa bro. Bener? Keren. Karena ruang makan tuh penting berwibawa. Bener nggak Doi? Kayak di Harry Potter kan? Bukan kayak di Harry Potter. Maksud gue gini. Ruang makan itu adalah tempat lo ketemu sama bapak lo, ngobrol. Ketemu sama nyokap lo, ngobrol. Dan biasanya kalau ngobrol, udah agak gedean, itu tempat ngaku dosa, bener. Bener? Ya kan? Jadi bapak lu harus terlihat berwibawa di meja makan, bener? Nah, makanya pasangin lah lampu kayak gini nih, ya kan? Biar kelihatan, biar lebih sangar. Sekarang ini adalah bagian dari dapur bersihnya. Ada yang unik, karena ini ada lingkarannya. Nah, ini menarik banget sih. Jadi ketika kita mau makan buru-buru, udah ada satu space untuk makan yang enak nih, walaupun cuma buat 2 orang. Breakfast mana? Buat breakfast ya. Menarik ya. Dan ini pakai white Carrara. Kalau teman-teman lihat di sini, ini dia gunain veneer, namanya juga rumah mewah ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau ngakalin, kita mau pakai luarnya tuh veneer, dalamnya itu bisa pakai HPL supaya lebih murah, seperti ini nih. Jadi yang terlihat di luar aja veneer, tapi dalamnya dia tetap pakai white Carrara. Nah, kalau ini adalah kompor tempel merek Franke. Ini menarik ya karena di sini ada 5 tungku dan ini model yang mahal nih. Selalu gue ingetin kalau teman-teman beli kompor, belilah yang ininya yang tebel seperti ini. Jadi nggak akan cepat korosi karena dipakai untuk masak. Nah, kalau gue sih pribadi paling suka emang kalau misalnya top table itu sama backsplash itu sama seperti ini nih. Jadi kesannya si dapur itu bener-bener clean dan mewah. Nah, kalau untuk di bagian sininya, ini adalah pemilihan warna yang menarik teman-teman. Jadi
Ini adalah veneer, sedangkan ini adalah duko warna abu-abu muda atau agak sedikit krem ya. Jadi ini menarik, kalau misalnya teman-teman nyari inspirasi tone warna, ini bisa dipakai. Antara ini sama ini tuh benar-benar bagus. Dan kalau teman-teman lihat nih, uratnya itu ditaruhnya, kalau buat veneernya dia horizontal ya. Supaya kelihatan lebih lebar, karena ini kan bagiannya tinggi nih. Makanya ditaruh uratnya itu benar-benar horizontal. Ini cocok banget nih untuk ditaruh oven kayak gini. Dan ini oven yang mahal karena di dalamnya udah ada kipasnya. Jadi kipas itu penting kalau misal kita lagi masak supaya kastengel kita rata, itu akan lebih bagus kalau di dalamnya ada kipasnya. Emang lu suka bikin kastengel apa? Suka dong. Suka makan kastengel? Suka makan kastengel. Nyokap gue jago main bikin kastengel. Makanya gue tahu oven dari dia. Jadi oven itu udah tambahin lah 3 juta lagi apa 2,5 juta lagi supaya yang dalamnya ada kipasnya. Jadi nggak ada alasan kayak lo kemarin. Balapan sama gua kalah, ya kan? Alasan lu stick. Nah ini sama juga, ya kan? Main-main WE nih, main-main balapan, ya kan? Gran Turismo kalah, alasan lu stick. Sama juga, jadi bini lo kalau bilang kastengelnya ini ovennya jelek, nggak bisa lagi dia udah komen. Nah sekarang kita ke bagian sini, nah ini ada yang menarik teman-teman. Jadi kalau kita buka di sini, ini adalah bagian servis, tapi ini dibikin seakan-akan pintu kamuflase dan ini dia gunain cutting. Rapi banget, dan ini cuttingnya bukan satu lapis teman-teman, tapi ada 1, 2, 3 lapis. Bayangin nih bikinnya pasti susah banget nempel-nempelinnya, tapi hasilnya tuh bener-bener menarik banget. Kasih Hadi Prana yang masukin unsur Indonesia ke dalam desainnya. Dan ini gunain di sini ada brown mirrornya juga, dan ini gunain juga warna abu-abu krem yang sama seperti yang ada di sini nih. Yang kerennya karena ini pintu kamuflase, jadi seakan-akan orang yang bertamu di sini tuh nggak tahu kalau ini adalah bagian servis. Yuk kita masuk ke bagian servis yuk. Bagian servis ini ternyata masih ada satu dapur. Dapurnya itu dapur kotor, cukup lengkap. Walaupun di dapur kotor ini tetap pakai APL, tapi cukup lah. Kalau misalnya untuk dapur kotor di rumah mewah pakai APL ya udah mewah banget sih sebenarnya. Yang penting bisa buat masak rendang kan ya? Ya, jadi kalau dapur kotor ini fungsinya adalah untuk apa? Masak rendang. Iya bener. Mau lu suka rendang? Gue suka banget. Iya tahu deh, yang masakan rendangnya paling enak, ya. Jadi Bang Bewok itu dia orang Padang teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman yang lagi nyari jodoh orang Padang, nah Bang Bewok lah orangnya. Oke lah di bagian sini, ini ada satu tempat untuk kamar asisten rumah tangganya. Dan yang gue suka adalah dia tinggi teman-teman. Jadi kalau misalnya kita asisten rumah tangganya ada 2, gitu kita bisa pakai tempat tidur tingkat. Dan ini udah disiapin di sini untuk naruh mesin cuci front loading. Dan ada kamar mandi untuk asisten rumah tangga ya. Jadi udah lengkap lah. Jadi kalau kita beli rumah ini, aksesnya tuh udah sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita masih belum percaya sama asisten rumah tangga kita bisa kunci bagian situ. Mereka tetap punya akses di sini untuk keluar. Dan kita bisa keluar rumah dengan rasa aman. Sekarang kita masuk lagi ke dalam rumahnya, ada satu ruangan di sini. Ini adalah tempat tadi yang ruang keluarga. Nih teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya kita main klasik-klasik itu kiri sama kanan itu simetris, atas bawah, itu benar-benar penting. Sama seperti ketika kita milih lukisan seperti ini. Makanya kalau kita mau pasang lukisan, itu benar-benar sekarang itu udah dimudahin. Ini sekarang cetaknya kanvas. Tapi sebenarnya udah ada print-printan yang bisa nyetak di kanvas. Jadi kita bisa ukur dulu, habis itu pilih gambar, habis itu kita print. Jadi benar-benar kiri kanannya itu bisa bagus seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Ini adalah kamar tidur yang ada di bawah. Bisa dibilang ini kamar tidur ini adalah kalau misalnya kita punya anggota keluarga yang senior nih. Misalnya ada oma, opa, atau kakek nenek kita ikut di dalam rumah kita. Nah bisa tinggal di bagian bawah ini. Dan ini udah cukup lengkap. Dan yang gue suka adalah ini ya. Ini bener-bener keren banget sih, bener-bener klasik ya. Pemilihan warna itu bener-bener klasik. Bentuknya juga walaupun minimalis tapi tetap bulat, jadi klasik juga. Antik deh. Lacinya kecil. Nah, ini lemarinya ada yang unik nih teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan warnanya si krem tadi itu. Kok bisa sama ya sama ini ya? Padahal ini kan aluminium. Ya tentu aja bisa sama karena ini dicat lagi duko nih teman-teman. Disamain warnanya persis seperti yang ada di sini. Nah, dan itu bahkan persis seperti yang ada di sini.
Nah, kamar di bawah ini cukup lengkap. Di sini udah ada tempat buat berias dan bekerja sedikit. Udah ada lacinya, dan gue suka model lacinya karena ini lacinya itu ada tambahan di sini ya. Jadi kita nggak bakal kejepit ketika kita lagi nutup laci di sini. Dan kalau kita milih rumah klasik, jangan lupa juga pilihlah kaca yang bagus seperti ini nih modelnya, yang sesuai sama meja yang ada di sini dan aksesoris yang lain ada di sini. Dan kalau teman-teman tahu, ini ternyata besi nih. Jadi bukan kayu. Ini bisa bikin, kalau teman-teman suka, bisa pause video ini, bawa ke tukang besi, ikutin polanya seperti ini, habis itu tinggal dicat duko yang sama seperti warna ini. Itulah kalau kita gunain desainer interior teman-teman. Jadi tukang besi, tukang kayu, itu semua bisa disinergiin untuk ngebikin warnanya itu benar-benar sama semua karena catnya kita yang tentuin dan kita yang beli. Nah, ini ada meja lagi satu teman-teman di sini, dan ini suka banget gue sama garis-garis yang ada di sininya nih. Khas banget Hadi Prana ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke sini. Jadi ternyata di kamar ini tuh ada kamar mandinya. Jadi kamar mandinya ini tuh connecting ternyata. Jadi kalau misalnya kita masuk dari kamar itu, kita bisa keluar ke sini nih, ke ruang tengah tadi. Jadi ini dua fungsi teman-teman. Jadi seakan-akan kamar di bawah ini tuh punya kamar mandi sendiri. Dan kalau kita lihat materialnya menarik ya. Jadi ini pakai marmer. Habis itu di sini dia pakai toto yang modelnya kotak. Jadi kalau kita mau bikin kamar mandi pakai wastafel kotak seperti ini, itu lebih bagus kita beli dulu wastafelnya. Habis itu kita kasih ke desainer interiornya supaya mereka bisa ukur pas nih, seperti kayak gini nih. Ini benar-benar ukuran belakangnya benar-benar pas. Dan yang antik adalah di bagian sininya. Ini tuh dia gunain duko juga, dan ini di router nih teman-teman. Jadi bisa ada lekukan-lekukannya seperti itu. Sama juga seperti yang di sini. Jadi konsisten, dan pemilihan warnanya menarik ya. Jadi ini agak putih, tapi putihnya tuh lebih putih gading. Dipadu padan sama yang ini nih. Nah, nggak lupa di tengahnya ini tuh ada cermin ya. Dan cerminnya itu bener-bener menarik. Kenapa? Karena di tengahnya itu dibelah sama dia, di sini dikasih ambalan nih. Jadi masih ada sisa sedikit di sini. Bayangin kalau ini nggak ada sisanya, mungkin bentuknya jadi sedikit biasa aja. Kalau klosetnya dia pakai kloset toto yang standar aja. Dan di bagian sini ada shower handnya. Ini gue suka banget nih. Jadi dia udah diturunin dan di ujungnya itu ditaruh floor drain. Jadi air itu bener-bener langsung menuju ke floor drain ini. Kalau misalnya dia floor drainnya agak ke tengah, di bagian ujungnya itu biasanya jadi tempat nyimpen air. Tapi kalau ini karena benar-benar ditaruh di ujung, air tuh benar-benar akan jatuh di situ dan akan selalu kering. Dan ini gue suka banget pemilihan dari lantainya. Lantai ini keset dan agak sulit loh sebenarnya untuk milih lantai dan dinding yang serasi. Nah, ini adalah salah satu pilihan yang serasi nih teman-teman. Jadi di sini dia tetap pakai model marmer yang abu-abu, sedangkan di sininya dia bukan pakai model marmer, tapi benar-benar serasi. Jadi kalau kita sekarang mau ke supermarket bangunan untuk milih-milih keramik, jangan ragu, ambil keramiknya, pegang, taruhin di sebelahnya yang bagian lantainya. Jadi benar-benar nggak usah malu-malu supaya kita beli itu nggak salah. Karena kalau udah salah, udah kepasang, nyeselnya bisa panjang. Nah, sekarang kita mau ke lantai berikutnya. Kalau lantai berikutnya ini, teman-teman bisa lihat lantainya ini tuh benar-benar dari marmer dan udah dikasih ada lengkungannya begini. Bikin jadi lebih menarik daripada dia cuman dibikin kotak biasa aja. Di bagian dari lorong tangga ini tetap ada jendela ini teman-teman di sini. Jadi kalau kita siang-siang juga nggak usah khawatir kalau bagian tangga ini akan gelap, karena tangga ini akan selalu terang karena ada jendela di situ. Dan begitu kita naik, kita ketemu satu pemandangan yang wow. Inilah kerennya kalau kita punya rumah yang ada void-nya. Gue sampai diem men. Keren ya, asli. Enak aja gitu ya kan. Paling kalau anak-anak udah agak gede gitu kan, pacaran nggak bener gitu di bawah kan, tinggal lo teriakin dari sini, "Woi, ngapain lo?" Gitu. Tapi lo di atas itu kelihatan berwibawa men, ya kan? "Ngapain kamu di situ?" Gitu. Oke, di atas itu ada 3 kamar tidur. Kita kesini dulu. Ini adalah kamar tidur yang pertama. Kamar tidur ini adalah kamar tidur anak laki-lakinya nih kelihatannya, karena warnanya itu benar-benar dipilih yang maskulin. Gue suka sih pemilihan wallpaper ini. Ternyata wallpaper warna seperti ini, biru dongker, cocok sama warna krem yang ini nih. Kalau untuk meja belajar ya, dia pilih yang model L kayak gini, dan untuk menghemat ruang disambung sama bedside table di sini. Supaya kamar ini kelihatan lebih lebar, headboardnya itu disambungin terus sampai ke sini.
Ini menarik ya. Dan yang serunya kalau misalnya kita ada di sini, nih di bagian sininya, itu bisa ditempel-tempelin. Apa tuh yang ditancap itu, Bros? Post-it. Post-it. Iya, post-it. Ditancap-tancap di sini nih bisa untuk digunain untuk itu juga si meja belajar ya. Jadi mestinya dengan kayak gitu kita nggak lupa untuk ngerjain PR. Ya. Harusnya ya. Harusnya. Kelihatannya nih anaknya ini content creator ya, men? Iya, ada tripod ya. Ada tripodnya. Ada. Minolta, man. Fotografer. Tapi nggak bener loh ini. Ada kamera mengarah ke tempat tidur gini ya sih. Gue jadi inget kamar tidur lo, bro. Kamar tidur lo kali. Kamar tidur gue sih nggak pernah gitu-gitu. Jadi kalau teman-teman tahu di antara kita bertiga yang paling baik tuh gue ya. Tapi kalau paling romantis, Bang Doi. Ya sekarang kita kesini. Ini adalah kamar tidur anak yang perempuan. Tetap ada jendela juga. Jadi ini arsiteknya tetap mikirin tropis. Jadi semua kamar itu ada jendelanya. Dan yang menarik adalah pemilihan warnanya. Jadi warna hijau ini, itu yang paling cocok dipadu padan sama warna emas seperti ini. Menariknya apa ya? Ini dimajuin sedikit, habis itu dicowak ke dalam kayak begini, buat naruh-naruh barang-barang seperti ini nih. Dan nggak lupa dikasih bronze mirror di sini, supaya kamar ini terlihat lebih luas juga. Dan lihat deh, pantulan dari bronze mirror itu ngebikin pajangan-pajangan ini semakin kelihatan menarik. Dan yang gue suka ini nih, bro. Dia tuh nggak sederhana-sederhana, tapi masih ada cowakannya sedikit kayak gini. Bisa jadi inspirasi juga kalau teman-teman pengen bikin lemari yang bentuknya agak antik atau menarik. Bersatu juga sama meja ini. Jadi kalau kita bikin custom itu kelebihannya adalah semua ruangan itu bener-bener bisa efisien dipakainya. Termasuk seperti yang kayak gini. Jadi ini sambungan gitu langsung dari ujung sampai ujung, dan di sini bisa digunain untuk rias. Cuman sayangnya ini naruhnya agak ketinggian ya. Tuh, ya, oh enggak sih. Masih bisa dapat satu mukanya. Masih bisa dapat satu muka ternyata. Jadi justru malah yang benar kayak gini. Jadi kita bisa dapat satu muka, tapi begitu kita berdiri kita bisa dapat satu badan. Menarik ya. Yuk sekarang kita. Nah kalau teman-teman suka kalau teman-teman suka sama kayak gini, misalnya anak kita tuh suka balet gitu ya. Habis itu pengen bikin siluet balet kayak gini, ini bisa pakai HPL juga seperti ini, dan di belakangnya itu dikasih lampu LED supaya lebih menarik. Oh bukan balet, bro. Balet, bro. Ice skating ya? Ice skating. Oh iya. Tuh, makanya dia ada ice skatingnya di sini. Lu bukannya jago main ice skating? Ya lumayan lah. Ya lumayan. Atlet dong, dulu bukan atlet. Atlet. Ya lumayan. Yuk, sekarang kita sekarang kita mau main ke mana? Ya, dari kamar tidur ini sekarang kita menuju ke sebelahnya. Ini ada kamar mandinya. Kalau materialnya dia masih gunain marmer yang sama, dan ini juga ada garis-garisnya juga menarik. Dan yang gue suka adalah ininya nih. Dia turunin lagi ke bawah, ditaruh sama dia tempered di sini. Nah, ini menarik ya teman-teman. Banyak orang yang naruh tempered itu di bawah nih, bukan di atas kayak gini. Yang benar adalah seperti ini. Jadi kalau tempered ditaruh di bawah, itu nanti ada air, dia masuk ke dalam situ, dia ngotorin bagian bawah dan susah dibersihin. Tapi kalau kayak gini ditaruh di atas, ini gampang dibersihinnya dari sisi sini dan dari sisi sini juga. Jadi tempered itu kan emang harus selalu kering supaya nggak ada jamur-jamurnya. Makanya dia harus diletakin yang benar supaya gampang dibersihin. Kalau untuk showernya itu dia udah showerin, dan ini mereknya udah pakai Grohe, merek yang bagus teman-teman. Jadi nggak usah diraguin lagi dari kualitasnya. Kalau misalnya kita udah pilih shower yang bagus, berarti material-material yang lain juga bagus. Contohnya kayak gini nih, ini dia udah gunain RC Traff, dan ini udah di veneer bagus pintunya. Nah sekarang kita masuk ke kamar tidur utamanya. Kalau di sini banyak pilihannya view-nya. Kalau yang rumah contoh ini view-nya adalah club, tapi juga ada yang view-nya ke lapangan golf. Nah, ini bagian atasnya nih ada LED-nya yang ditutupin sama mika putih kayak gini. Fungsinya adalah untuk expose pajangan ini. Dan ini ada cetekannya di sini. Nah, oke, menarik ya. Dan yang gue suka adalah pemilihan lampu ini. Gila, ini keren sih. Jadi kalau kita milih material-material itu benar-benar bagus, dan juga furniture-furniture-nya bagus, ya hasilnya seperti ini teman-teman. Agak oriental gitu ya? Agak oriental jadinya. Tapi keren ya. Keren ya? Ada yang seru di sini.
Bedside table itu bentuknya antik banget, keren. Nama juga kamar tidur utama, jadi mesti yang paling mewah. Di bagian sini itu ada emasnya. Di sini juga handle-nya menarik banget, dan yang gue suka adalah kakinya tuh. Agak melengkung gitu bentuknya. Bener emang. Temanya mau oriental, karena bentuk kakinya juga seperti oriental kayak gitu tuh teman-teman. Kalau ini adalah kamar tidurnya Bang Arga, tentu ya kayak gini kamar tidurnya dia. Banyak foto keluarganya kayak gini. Yang di tengah balon. Yang di tengah yang balon angka 8. Aduh, gila. Kamar tidur ini juga dilengkapi sama balkon nih teman-teman. Dan masih ada satu ruang untuk bersantai di sini. Yang punya view apa? Lapangan golf. Mantap ya. Bayangin kalau kita pagi-pagi bisa ngobrol sama istri kita di sini, enak banget posisinya. Dan yang gue suka ini detail. Karena balkonnya ini udah ada gotnya nih teman-teman. Ada gotnya, dan ini airnya itu bisa langsung menuju ke floor drain yang ada di situ. Itulah kalau kita beli rumah mewah itu, detailnya itu benar-benar top. Sekarang kita mau ke bagian belakang sini. Ada apa di sini? Ternyata ini adalah bagian untuk berias. Dan ada tempat untuk naruh pakaiannya nih. Ini gue suka banget nih bro, yang rel kayak gini. Lihat nih. Tek. Apa closing? Soft closing. Soft closing. Sampai lupa gue bro, asli. Nah ini ada satu kaca di sini, kacanya itu full bisa ngeliat 1 sampai badan, tapi nggak sederhana aja teman-teman. Tapi di sini ada profilan-profilan kayak gini. Dan ini ada tempat buat naruh tas-tas kayak gitu juga. Dan yang gue suka ini nih bro. Ini ada lampunya, di sini ada kaca. Jadi kita cukup satu lampu, semua tuh dapat sinarnya sampai ke bawah kayak gini. Dan juga ada tempat untuk naruh kacamata dan jam mewah. Asik ya. Ada baterai beneran. Jam hidup nih. Jam hidup ya? Nah. Sekarang kita mau menuju ke sini. Ternyata di sini ada kamar mandinya. Dan ini wastafelnya ada 2, jadi nggak rebutan suami sama istrinya. Dan kalau teman-teman lihat warna hijau ini, ternyata tuh cocok banget kalau dikawinin sama warna emas seperti ini. Dan yang gue suka adalah kacanya nih. Jadi ini ada kaca yang di depan, dan di sini ada kaca yang di sini dia miring. Jadi kita bisa ngelihat tuh bagian samping dengan 1 kali bergerak doang. Jadi kita preparationnya itu akan lebih cepat dengan kaca seperti ini modelnya. Cuman sayangnya di bagian sini kenapa nggak dikasih batap ya? Padahal ini rumah mewah, walaupun pemilihan materialnya keren. Kalau ini kan sama kayak yang di bawah tadi nih, si homogeneous style-nya. Cuma kalau ini sebagai pusat perhatian ya, dia kasih warna hitam di sini. Dari kamar mandi, sekarang kita mau menuju ke satu ruangan yang keren banget di lantai berikutnya. Jadi ternyata di atas ini ada ruang kerjanya teman-teman. Bayangin nggak lo kalau misalnya lo kerja di sini bro, lo akan penuh inspirasi. Parah ya. Karena kenapa bros? Nih, lo duduk di sini, lo lihat ke samping lapangan golf, ngeliat ke depan clubhouse. Habis itu ini tuh nggak ganggu ketika ada tamu-tamu lo datang ke sini. Misalnya contohnya kayak gini, kita lagi kerja kayak gini. Misalnya gue yang punya rumah nih bro, ya kan? Gue lagi kerja ke sini, lo main ke sini bertamu kan? Itu nggak ganggu aktivitas yang ada di bawah karena ini lokasinya paling atas. Dan karena lo banyak masalah selalu kan bro, udah gue siapin satu sofa yang enak banget nih. Contoh, ini deh. Coba duduk situ. Ya, bisa gue di sini. Kenapa doi? Lo datang ke sini masalah lo apa? Duit mah nggak jauh-jauh duit. Duit katanya tuh teman-teman ya kan. Jadi ternyata hidup romantis itu perlu banyak duit. Gak lah, bercanda. Tapi Bang Doi ini walaupun dia nggak beliin dispenser buat bininya, kalau bininya liburan kemana diikutin, bayarin sama dia semua. Liburan mulu dia? Iya, liburan mulu. Nah, yang menarik teman-teman di belakang ini adalah warna hijaunya. Ini gue suka banget sih. Jadi ini warna hijau ini tuh cocok banget ternyata sama warna emas dan warna coklat ini nih. Makanya di sini mereka juga milih handle-handle itu ke arah tembaga ya, agak-agak emas-emas gitu sedikit. Menarik banget dan tuh lihat tuh.
mereka tambahin aksesoris yang ada warna unsur emasnya. Jadi ini warna hijau ini emang kelihatannya itu mewah dan gampang banget di mix and match sama warna-warna yang lain. Kalau ini bahannya semua dari Duco, jadi nggak usah bingung teman-teman kalau misalnya Duco itu warnanya ada apa sih pilihannya. Selama teman-teman pernah lihat warna mobil macem-macem, ya dia sama. Karena Duco itu bahannya adalah cat mobil. Nah kalau misalnya kita udah selesai ngobrol-ngobrol di sini, habis itu kita mau berkegiatan lain, di sini ada satu pintunya teman-teman. Nah ini kenapa sih di sini tuh nggak dibikin pintu biasa, tapi dibikinnya jendela yang bisa berfungsi jadi pintu. Kalau teman-teman lihat, dengan adanya tanggul seperti ini, ada air masuk ke sini tuh nggak akan bisa ngebikin banjir si ruang kerja ini. Wow, ternyata begitu ke atas kita baru tahu material genteng ini adalah material genteng yang mahal. Ini mahal nih bro. Jadi nggak usah dikhawatirin lagi sama kualitasnya Sumarekon Bogor ini. Dan di sini ada satu tempat untuk barbecue dan ngobrol-ngobrol santai dengan dilengkapin sama kursi-kursi yang ada kayak gini. Itu juga udah banyak, jadi bisa nampung banyak orang lah ketika kita mau barbekyuan di sini. Tanpa ganggu aktivitas keluarga kita yang ada di bawah. Cuman sayang ya bro. Kenapa nggak Weber? Kenapa nggak Weber mereknya? Ya kan? Sayang lah, masa kalah sama rumah gue? Oke, sekarang itu adalah bagian di sebelah situ. Ternyata di sini ada juga. Jadi kalau misalnya gini nih bro, nih contoh nih ya, misalnya nih, ya kan, ada gua, Bewok, lo, istri lo, sama Belinda nih, bini gua, ya kan. Nah, bini lo lagi kusut sebenarnya sama lo, ya kan. Kita barbecue di situ, ya kan. Bini lo lagi curhat sama bini gua di sini. Nah, ya kan, kepisah, bener gak? Ya kan bro? Kalau ketemu lagi udah akur loh. Nah, ketemu lagi di tengah udah akur deh. Dan ini masih ada satu tempat buat nongkrong lagi yang view-nya luar biasa teman-teman. Gawat ya. Kalau teman-teman perhatiin di sebelah situ tuh ada kolam renang ya. Masuknya itu lewat sini nih. Kita bisa keluar ke sebelah sini. Dan ini masih ada satu ruang untuk jadi tamannya nih. Menarik ya. Sekarang kita bisa ke samping dan ada satu kolam renang yang view-nya adalah lapangan golf. Dan masih ada satu space untuk nyantai-nyantai di sini sambil nungguin anak kita berenang atau siapapun yang lagi berenang di sini. Siapapun. Nah, kenapa sih kita harus beli rumah di Sumarekon Bogor, khususnya di tipe Rosewood ini? Karena tipe Rosewood ini adalah yang bisa dibilang yang paling mewah lah sekarang di Sumarekon Bogor. View-nya tuh gila, jadi kalau teman-teman lihat ke situ, itu ada lapangan golf. Dan yang lebih gilanya lagi, Sumarekon Bogor secara keseluruhan itu dikelilingin sama 4 gunung. Ada Gunung Gede, Pangrango, Pancar, dan Gunung Salak. Itu mungkin satu-satunya perumahan di Indonesia yang punya pemandangan seperti itu. Habis itu tentu adalah aksesnya. Aksesnya itu kalau teman-teman tahu, kita udah ada jalan tol yang langsung keluar ke sini. Nah, itu exitnya di Bogor Selatan. Kalau teman-teman sekarang tinggalnya di Jakarta, tinggal naik tol, dia langsung keluar tol di Bogor Selatan, langsung masuk ke Sumarekon Bogor, langsung ketemu tuh yang tulisan besar banget Sumarekon Bogor. Tentu sekarang masuk ke bagian yang paling penting di acara kita, yaitu masalah duitnya. Berapa duit sih kalau kita mau beli rumah di Sumarekon Bogor tipe Rosewood? Startnya dari 3,1 M nih teman-teman. Jadi ya untuk fasilitas seperti ini, dengan clubhouse seperti itu, dengan lingkungan yang seperti ini, apalagi kalau teman-teman tinggal di Sumarekon Bogor, ingat nggak ada video kita yang waktu itu alasan kenapa beli Sumarekon Bogor? Di situ ada towernya yang benar-benar bisa ngelihat 4 gunung itu pun bisa teman-teman nikmatin kalau teman-teman beli rumah di Sumarekon Bogor. Dan tentu kalau fasilitas-fasilitas dalamnya ada golf, ada clubhouse yang keren banget untuk berenang, semuanya lengkap. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia, juga ada TikTok @arsitekturindonesia. Ciao. Bantu follow ya. Ciao. Bantu follow ya. Ciao. Di bagian sini itu ada wallpaper ya. Alah. Dan ini ada satu jendela.
Gila gue nge-lag banget nih, gue kurang tidur men hari ini gue. Asli.